Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendil Ireng, dan dalam kesempatan di sore ini saya sedang jalan-jalan di Keraton Kasepuhan. Waktunya sore hari menjelang maghrib atau antara asar dan maghrib. Kalau biasanya saya jalan-jalan di malam hari kurang jelas pemandangannya, dan di hari ini saya jalan-jalan di siang hari biar bisa melihat dengan jelas Keraton Kasepuhan itu seperti apa. Keraton Kasepuhan berada di Cirebon. Depan Keraton Kasepuhan yaitu alun-alun Sangkabuana, dan sebelah kirinya yaitu Masjid Agung Ciptarasa. Kita lihat bangunan bersejarah yang ada di Cirebon, yaitu peninggalan daripada kerajaan pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang dikenal salah satu dari Wali Songo di tanah Jawa. Keadaannya seperti ini. Sambil menikmati suasana sore hari, bisa melihat-lihat sejarah masa lalu. Hampir merata bangunannya dari bata merah. Mande Karesmen, bangunan tempat perangkat gamelan atau kesenian atau tradisi setiap tahun untuk menaruh gamelan sekaten buatan abad ke-15 setiap Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Dan ini ada keterangan lagi, batu lingga dan zoni, batu yang melambangkan Adam dan Hawa, melambangkan kesuburan dan duniawi, dan melambangkan kehidupan turun-temurun. Nah, mungkin batunya ini batu lingga dan zoni. Seperti lingga atau zoni di dalam Hindu Buddha itu dewa Shiva ya, nggak salah. Kita memasuki bagian pintu kedua. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini ada yang namanya Gapura Lonceng. Gapura Lonceng merupakan gapura yang terdapat sebuah lonceng yang fungsinya untuk menandakan waktu, mungkin sebagai panggilan dari sholat 5 waktu.
Tempatnya asri, penuh tumbuhan. Nah, ini dalamnya. Ini mungkin museumnya. Dan ini merupakan Denak Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ini ada bangsal keraton petilasan Prabu Cakrabuana Gunung Jati. Nah, ini Pedati Gede. Ini adalah gerbang jembatan Pangrawit. Pancanite, kita turun lagi, ikut Pancaratna, Siti Inggil. Yang paling bawah yaitu Sumur Agung serta Watu Kilan, Tugu Manunggal. Dan ini adalah merupakan gerbang Kesultanan Kasepuhan Cirebon Regol 1. Dan kita memasuki lebih dalam lagi. Di sebelah kiri ada Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Kita coba melihat. Di depannya ada taman Kamandungan, Mendung bukan Kamandung. Diresmikan oleh Bapak Jokowi tahun 2017. Pembuatan era Galuh abad ke-18 sampai ke abad ke-13 sampai ke-14. Cirebon Tengah, Panembahan Ratu II Sultan Sepuh IV. Gamelan Kodok Ngorek, peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-14. Sekaten tahun era pembuatan 1495. Trisula atau Trisula. Meriam.
tapi kecil. Meriam dari Portugis tahun 1527 Masehi. Ini barang senjata rampasan dari perang melawan Portugis. Rebana peninggalan Sunan Kalijaga pada abad ke-14. Ini adalah box atau peti wayang kulit peninggalan Sunan Kalijaga. Banyak peninggalan dari Sunan Kalijaga ada di sini. Dan ini merupakan situs Radenok, sisa reruntuhan gedok Nyai Radenok yang dibuat abad ke-14 berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka Kesultanan Cirebon. Kereta pedang Portugis. Batu peluru dari Banten. Nah, alat debus dari Banten. Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Baju besi rampasan dari bangsa Portugis pada tahun 1527. Senjata Mandau berasal dari Kalimantan. Ini adalah ruang pusaka dari Sunan Gunung Jati. Ditutup, mungkin tidak semua orang bisa menikmati atau melihatnya secara langsung. Nah, ini adalah kitab tata krama menjadi raja. Tulisannya ya seperti bahasa Latin atau juga bahasa Arab. Tempat tinta dari Cina tahun 1697. Babat Pajajaran. Sejarah Purwaning Carbon. Babat Giyanti, Babat Giyanti. Nah, ada buku silsilah. Ada primbon, dan ternyata di museum ada juga buku tarekat. Pitutur Gaib juga ada. Ini Pitutur Gaib, buku tarekat. Kumpulan doa. Dan di sini merupakan kumpulan buku-buku fikih. Kitab tarekat juga ada juga di sebelah sini. Dan ini adalah cerita Sayyidina Abdul Qadir Jailani dalam bahasa Jawa atau Honocoroko, mungkin dari Honocoroko model Sunda. Kitab tarekat dan primbon. Ada juga pusaka Purwa, pusaka Raja Purwa, tabel Adam.
Oke, sudah puas menonton untuk barang-barang peninggalan dari kerajaan Cirebon, atau posisinya disebut museum, yang berada di museum Kasepuhan Cirebon. Ya, siap ya. Di sini 1, 2, 3. Sambil bergaya sih. 1, 2, 3. Jadi kalau berjalan, selalu membuka kayu. Keluarkan lidah. Peralatan tari wayang wong abad ke-18, hiasan gading gajah abad ke-15. Sultan Sepuh 11 Pangeran Raja Aluda Tajul Arifin. Sultan Sepuh 12 Pangeran Raja Ningrat. Sultan Sepuh 13 Pangeran Raja Adipati Haji Dr. Maulana Pangkuningrat SH. Kita melanjutkan ke lawang atau pintu geledekan. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga dengan suara yang besar seperti petir atau geledek, maka disebut pintu geledek. Taman Bundaran Dewandaru. Taman berbentuk bundar dan dikelilingi pohon dewandaru yang wangi. Bundaran artinya sepakat. Dewandaru artinya kumpulan makhluk bercahaya. Filosofi tanaman ini adalah jadilah kumpulan makhluk mulia yang menerangi sesama. Di taman ini ada 2 meriam Kisatoma dan Ki Santowi, peninggalan Prabu Kabunangka Pakuwon. Masih banyak para wisatawan sedang berfoto-foto ya di taman. Ini adalah Dalem Agung Pakuwati. Nah, itu masuk ke sana, itu Dalem Agung. Tapi karena waktunya sudah sore dan cukup capek jalannya, ya terpaksa keluar aja lah. Udah menjelang maghrib. Ini adalah Langgar Agung. Langgar Agung yang berada di dalam kawasan Keraton Kasepuhan adalah tempat sholat sultan dan keluarga. Langgar ini dibangun pada abad ke-16 secara tradisi, juga digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Asal asakralah setiap upacara panjang Jumat tanggal 12 Maulid. Dan di sebelah musola agung ada beduk Samogiri. Bangunan ini adalah tempat beduk yang bernama Samogiri, di mana beduk ini ditabuh setiap waktu sholat imam atau tradisi drudek menandakan masuknya bulan puasa Ramadan serta untuk membangunkan sahur. Ini adalah beduknya. Oke, begitu dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.